Shalom, selamat malam kepada Bapak dosen dan teman-teman. Kali ini saya sebelum memulai bahan perbincangan saya terhadap sistem pemilihan politik di Papua, namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Kenas Koranwe. Saya dari mahasiswa internasional Universitas Papua. Jurusan saya antropologi. Baik, di sini saya akan bicara dan mengenai sistem pemilihan Noken di Papua. Ya, bicara tentang pemilihan di Papua tidak hanya seluruh Papua dan Papua Barat, tapi yang terlebih khusus Provinsi Papua, tapi kita bisa dibilang itu di bagian pegunungan. Jadi bagaimana seorang punya pendapat atau punya argumen yang bisa mempertahankan dan sebagaimana bisa negara bisa diakui menjalankan sebagai tugas dan tanggung jawab untuk mengikuti pemilihan ya kepala daerah, DPR dan gubernur. Di sini saya mungkin ada dua persepsi, yaitu antara baik dan buruk. Jadi baiknya itu di negara Republik Indonesia tidak istilah pemilihan itu secara noken. Jadi di negara ini adalah memilih hak hati nurani masyarakat, entah dia mau memilih siapa itu tergantung. Sedangkan kita bisa melihat bahwa apa sih keuntungannya untuk pemilihan sistem noken. Sistem noken adalah mungkin ini sesuatu yang kita mau bilang ini adalah gawat sekali, karenanya di Papua di sini mungkin dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan dari masyarakat, pemerintah, sedangkan negara ini sudah diakui apakah secara khusus di Papua itu bisa dibilang menjalankan tugas pemilihannya seperti sistem noken. Tentu itu mungkin secara perspektif orang sebagai orang asli Papua itu bisa saja karena berbagai alasan yang kita bisa dipatokkan melalui begitu. Tapi sedangkan beberapa tahun yang lalu kita sudah mengikuti dan mengikuti secara aturan itu mungkin kita memilih dengan untuk hati nurani itu lebih bagus. Sedangkan untuk sekarang sistemnya bungkus ada banyak konflik, tantangan yang bisa berkembang di Papua ini. Jadi mungkin bagaimana menurut pandangan saya sendiri, orang Papua mengapa bisa dibilang bahwa pemilihan itu selalu memakai sistem noken. Itu hanya ada faktornya, yaitu faktornya itu kepada otonomi khusus, yaitu dari rakyat memilih untuk menyalurkan seperti dimenangkan bupati, DPR, gubernur, dan di situ mereka bisa untuk berbicara untuk hak-hak orang-orang asli Papua, sepertinya otonomi khusus. Jadi otonomi khusus ini masyarakat sendiri melihat bahwa itu adalah jalur
khusus untuk negara punya jalur khusus untuk memberikan untuk mensejahterakan masyarakat yang punya ekonominya lemah. Yaitu itu pemerintah bisa pakai untuk membangun kesehatan, untuk support orang yang macam kurang berpendidikan, dia punya kurang, orang tuanya kurang mungkin ekonominya, berarti pemerintah untuk mengakomodir dan bisa dari otonomi ini bisa melanjutkan begitu. Karena masyarakat juga tahu, karena APBD yang dari pusat ke luar itu APBD negara itu bisa menjamin untuk pegawai dan birokrat seperti dinas, staf khusus itu punya jaminannya dari negara. Sedangkan otonomi khusus ini negara punya manfaat adalah memberikan untuk orang-orang yang punya ekonomi lemah. Sedangkan otonomi ini dipakai dan mempergunakan itu seperti apa. Sekarang pemerintah juga belum ada penampakan bagi masyarakat. Jadi di mana masyarakat itu masyarakat dan kepala-kepala suku di pegunungan punya aturan tersendiri, yaitu sistem pemilihan noken. Mereka punya niat baik terhadap noken, karenanya begitu bisa dimenangkan dan hasilnya itu tugas dan tanggung jawab sebagai untuk memimpin negara. Sedangkan bagian yang mungkin dibilang tadi otonomi adalah itu untuk menjamin mensejahterakan orang asli Papua. Baik, mungkin dari saya sekian, dan close statement saya adalah negara belum bisa mengakui bahwa sistem ini berlaku. Jadi mungkin kemudian tahun akan datang nanti akan berubah. Ini karenanya saya bisa bilang di sini bahwa beberapa tahun, mungkin 2000 tahun yang lalu itu pemilihan berjalan agak bagus, karena itu memilih dari hati nuraninya. Karena yang ada, karena sistem pemilihan noken itu ada banyak konflik dan tantangan. Jadi si pendukung A dan pendukung B itu kedua belah pihak itu mereka punya persaingan untuk mendukungnya itu kuat, dan begitu yang A dikalahkan B dimenangkan itu ada selalu terjadi konflik. Dan negara juga bisa untuk berbicara masalah sistem-sistem ini akan mengandung selalu kerusuhan bagi warga negara. Warga terlebih khusus kita orang Papua. Mungkin dari saya cukup sekian. Shalom, selamat malam.